Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi walladzi ja'ala kala syai'in tabiran lil muttaqin wa ja'ala fi kulli muslimina bahjatas wasyurra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa hidup dengan tentram, tenang, dan damai di negeri yang majemuk dan beragam, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia dan di jagat raya, yang memiliki kasih sayang yang tinggi kepada seluruh umat manusia. Manusia yang membangun peradaban kemanusiaan, mengubah diskriminasi menjadi memanusiakan manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah dan khususnya kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita selalu diberikan petunjuk jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam hadir ke dunia membawa prinsip-prinsip tauhid dan kemanusiaan. Tauhid menjadi pegangan dan prinsip yang kuat di dalam hati, sehingga tidak akan goyah meski menghadapi cobaan yang berat sekalipun. Sedang kemanusiaan merupakan prinsip sosial umat Islam kepada manusia yang lainnya. Islam memiliki konsep kemanusiaan yang sangat tinggi yang dikenal dengan istilah ukhuwah, yang artinya persaudaraan. Bisa berupa ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan tanah air, dan ukhuwah nasabiyah, persaudaraan senasab atau keturunan. Tauhid dan kemanusiaan bisa dikenal juga dengan istilah hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Kedua merupakan prinsip yang saling melengkapi dalam ajaran Islam. Dalam urusan tauhid, semua manusia adalah hamba Allah. Di sini tauhid secara tidak langsung meniscayakan adanya kesetaraan bagi manusia karena derajat dan kelas paling tinggi hanya milik Allah. Pembedaan derajat dan kelas pada tataran manusia bersifat semu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan hanyalah takwa. Sedangkan takwa adalah urusan pribadi seorang hamba dengan penciptaannya. Maka mengklaim diri memiliki derajat lebih mulia hanya karena berasal dari suatu yang dianggap mulia merupakan sikap yang tidak bijak. Karena klaim-klaim semacam itu pernah dilakukan iblis dalam awal penciptaan manusia, dan akhirnya iblis terhempas dari surga karena rasa sombongnya merendahkan ciptaan Allah yang lain, yang mungkin mereka anggap sesuatu yang hina. Kisah ini terangkum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Qala ma mana aka untas juduni ka qala unta khairun minhu khalaqani min nara wa khalaqahum fil din. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu bersujud kepada Adam?
ketika aku perintahkan kepadamu?" Iblis menjawab, "Kami lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 2. Karena ada potensi yang dimiliki setiap manusia, meskipun diciptakan dari tanah liat untuk menjadi mulia di sisi Allah, maka Allah menyatakan dengan tegas bahwa Allah telah benar-benar memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fi barra wa ruham minal tiyabati wa wadulnahum ala kasirim wa man khalaqna taqadin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kadang sifat iblis tersebut justru kadang dilestarikan oleh manusia itu sendiri dan diwariskan kepada keturunannya dengan doktrin bahwa mereka itu lebih mulia dibandingkan manusia yang lainnya. Sehingga kita bisa melihat ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang mengagungkan status sosial, jabatan, nasab, dan lainnya sebagainya. Zaman Rasulullah SAW, manusia dan kemanusiaan menjadi perhatian yang serius dan dalam Islam. Ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah, kondisi negeri Arab saat jahiliyah dirundung kebejatan moral dan pelecehan nilai-nilai kemanusiaan. Perang ada di mana-mana lantaran saling fanatik tentang suku mereka. Kaum wanita tidak dihormati sama sekali karena tidak bisa dijadikan kebanggaan suatu suku. Baik perang menjadi pimpinan dan perunding-perundingan, perjudian dan eksploitasi ekonomi terhadap kaum miskin sangat marak. Dengan demikian, betapa beratnya penuh rintangan dakwah Nabi waktu itu. Beliau tidak hanya ingin mengembalikan masyarakat Arab untuk bertauhid kepada Allah dari sifat paganisme dan menyembah berhala, tetapi juga menata moral masyarakat Arab yang sangat tidak bermoral. Maka dengan itulah Rasulullah merupakan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Itma ba'is tulat tamima maka romal anna kholak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jamaah sidang Jumat hafizakumullah, pesan kemanusiaan lain yang juga sangat penting, yakni ketika Rasulullah SAW berkhutbah dalam Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Ketika dakwah Nabi sudah sempurna, keyakinan masyarakat sudah sepenuhnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moral masyarakatnya juga sudah baik, maka ketika Rasulullah ingin meninggalkan jamaah sidang Jumat hafizakumullah, pesan kemanusiaan lain yang juga sangat penting, yakni ketika Rasulullah SAW berkhutbah dalam Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Ketika dakwah Nabi sudah sempurna, keyakinan masyarakat sudah sepenuhnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moral masyarakatnya juga sudah baik. Maka ketika Rasulullah ingin meninggalkan umatnya, beliau tetap mengingatkan tentang ketauhidan dan pentingnya kemanusiaan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, dan Al-Haisami. Rasulullah SAW bersabda,
Ya ayuhan nasu illa inna rabbakum wahidan wa inna abakum wahidan lam la wa sallama jamiya wala lami'ah miya ala rabiya wala lil maro ala uswada ala ahmaro illa bittaqwa. Artinya, wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam dan terhadap orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwanya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Haisami. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pernyataan tentang kemanusiaan sangat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu in khalaqnakum min wa ansa wa ja'alnakum suwa wa qaila litaqawmun inna akramakum indallah. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu berbagi bangsa dan suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang saling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ketika Allah dan Rasulullah SAW memberikan legalisasi tentang kemanusiaan, seharusnya kita bisa menjaga amanah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, semoga kita bisa meniru dan mempraktikannya dalam kehidupan bersosial. Di Jumat yang berkah ini, marilah kita introspeksi diri, menghadirkan hati. Semoga Allah membimbing kita menjadi manusia yang berbudi luhur, yang mampu memegang teguh tauhid serta menghormatinya, kemanusiaan dirinya dan orang-orang lain. Barakallahu liya wa lakum fi qur'ani adama wa nafa'ani wa iyyakum bima qaimi minal ayati wad hakim. Quli hada wa astaghfirullah liya wa lakum wa li sairi lil muslimina wa min kuludin wastaghfiruhu hum aghfurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.